وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati Sahibul Bait, Bapak Hafaz beserta keluarga besar dari keluarga almarhumah Ibu Mukarramah binti Haji Entong, para tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua DKM Masjid Kuba, Al-Ustadz yang sudah hadir alhamdulillah di tengah-tengah kita sekalian, para guru, para sesepuh, orang tua kita yang sama-sama kita muliakan, Bapak Ibu dari kalangan keluarga, karib kerabat maupun tetangga. Mari sama-sama kita menyatakan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas untayan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di atas kurnia iman dan Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehat jasad kita, sehat akal kita, dan mudah-mudahan sehat hati kita. Amin. Kita bersyukur pada malam hari ini kita berkumpul bersama di dalam suatu kesempatan untuk bertakziah atas wafatnya orang tua kami, ya, Ibunda Mukarramah binti Haji Entong di usia yang ke-62 tahun. Maka malam hari ini adalah seyogyanya pada malam ketiga takziah sekaligus menutup kegiatan takziah yang sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu. Selawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan atas pola kehidupan yang paling indah, uswatun hasanah kehidupan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta segenap keluarga besar beliau, para sahabat setia beliau, dan mudah-mudahan salawat itu sampai kepada kita sekalian sebagai satu harapan hidup yang menggebu-gebu dalam rangka memenuhi harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harapan Rasulnya agar kita menempuh jalan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian hadirin, para undangan rahimakumullah. Malam ini tentu sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa takziah ini pada dasarnya adalah dalam rangka menghibur keluarga atau ahlul musibah. Ya, kemarin oleh guru kita sudah disampaikan pengertian tentang musibah, di mana tatkala musibah itu tiba datang menimpa kita ataupun siapapun yang di hadapan kita, maka inilah menjadi satu langkah, satu cara bagi kita untuk menguatkan diri, meneguhkan diri, sehingga kita teguh bertahan dengan apa yang menjadi sunnah dari Allah dan Rasulnya, bahwa kematian adalah satu keniscayaan, kematian adalah satu kepastian. Nah, maka almarhumah ini pada dasarnya sudah sampai pada kepastian, dan beliau almarhumah sudah dinyatakan selesai dalam menjalani satu tata kehidupan yang sudah diajarkan di dalam Islam ini. Saudara-saudara sekalian, maka hiburan yang dimaksud bagi keluarga bukan hiburan seperti kesenian yang ada sekarang ini, ya, manggil organ tunggal dan lain sebagainya. Atau memang pada ajaran lain mungkin ada satu kematian yang ditandai oleh, ya, acara, ada yang sampai nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya, ya. Justru hiburan yang dimaksud adalah satu untayan kalimat yang meneguhkan berupa ilmu, bahwa kita harus menjelaskan supaya kesedihan, kelaraan ini hapus dengan satu hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nilai-nilai Al-Quran yang disampaikan kepada ahlul musibah
perkara musibah yang dijalani ini. Maka tidak terbatas bagi ahlul musibah ternyata hiburan ini sekaligus menjadi satu mau'izah, satu pelajaran bagi kita yang hadir. Selain kita mendoakan, juga kita mengambil satu hikmah bahwa kita pun akan mengalami hal yang sama, di mana Allah katakan tatkala sudah menjalani satu fase penciptaan dari Allah, ya, setelah kita sempurna jadi manusia, sempurna dengan pilihan hidupnya, apakah kita mau hak, apakah kita mau yang batil, Allah persilahkan di situ. Wa hadainahun najdain, Allah berikan dua jalan hidup. Maka di surat Al-Insan pilihan sikapnya adalah imma syakira wa imma kafura. Apakah kita mau hidup syukur ataukah kita mau sebaliknya hidup kufur. Nah, maka pelajaran yang dimaksud adalah satu ketentuan hidup dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi manusia semasa hidupnya, lalu nanti pada fase selesai hidup di dunia ini, thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, maka kemudian kalian akan kembali menjadi mayat, menjadi mati. Walaupun kemarin saya singgung bahwa sebetulnya kullu nafsin dha'iqatul maut, ada kata dha'iqah, maka yang dibicarakan adalah tentang rasa. Maka di sini setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati. Jadi terjemahnya tidak mati tetapi merasakan mati. Maka thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun, pada hari kiamah kelak maka kalian akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dua ayat ini, thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, tentang jadinya manusia menjadi mayat, lalu kemudian thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun, lalu kemudian Allah akan bangkitkan kembali manusia, ini juga memiliki dua pilihan makna. Yang pertama, makna mati seperti yang dialami oleh keluarga kita, yakni kematian di mana kita memandikan, mengkafani, mensalatkan, lalu kita menguburkannya. Lalu makna mati yang kedua adalah makna mati pada budaya, pada peradaban. Tatkala hidup ini tanpa tuntunan, tatkala hidup ini tanpa pedoman, tanpa petunjuk dari Allah, maka bagaikan mati manusia itu. Maka yang dinamakan mati di sini bukan mati secara biologis, tapi mati peradabannya, mati akhlaknya, mati pandangan dan sikap hidupnya. Nah, maka agar ini menjadi dikatakan hidup, supaya kita ini tidak dikatakan sebagai mayat hidup. Di surat Kahfi pada ungkapan kalimat aiqadhan wa hum ruqud, kata Allah, ya, disebut hidup tapi mati, disebut tidur tapi melek, kan seperti itu Pak. Mayat hidup itu begitu. Nah, jadi supaya kita tidak seperti mayat hidup, maka ya dulu Allah utuslah Rasul, Allah titipkan satu risalah, Allah turunkan ilmu. Maka disitulah Ar-Rahman 'allamal Qur'an, Allah yang mengajarkan satu ilmu namanya Al-Quran. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah mengajarkan ilmu dengan itu sistem kalam, ya. Kalam itu diterjemahkan pena, bisa ballpoint, ya. Nah, berarti di sini ada pendataan ilmu. Manusia diajarkan pendataan ilmu. Pentingnya pendataan ilmu. Ya kalau nggak dicatat gimana mau nyangkut Pak? Kan begitu. Nah, sehingga kalau saya bawa ke satu contoh kasus Pak, ada dua mubalik kondang di
di Nusantara ini, ya saya sebut aja, ada Kiai Haji Abdul Somad, ada Kiai Haji Ustadz Adi Hidayat. Itu mereka latar belakang pendidikannya beda. Yang satu lulusan Libya katanya ya, satu lulusan Maroko. Tapi pada saat mereka selesai berpendidikan, kembali ke Indonesia itu hampir berbarengan waktunya, Pak. Nah, saya bikin satu analisa kecil-kecilan. Dilihat dari animo jamaahnya, saya perhatikan Kiai Abdul Somad jamaahnya lebih membludak ketimbang Adi Hidayat saat itu, Pak. Saat pertama mereka manggung. Kenapa? Ternyata yang membedakan adalah Ustadz Adi Hidayat pakai tutorial, papan tulis, Pak. Lalu kalau Ustadz Abdul Somad hanya ngaji denger, bahasanya begitu, istilah ngaji denger. Nah, jadi lebih banyak peminatnya pengajian ini yang secara pasif. Kalau kita memang ngaji hanya sekedar dengar, memang aromanya pasif, Pak. Beda dengan ngaji tapi sambil nulis, sambil adanya satu pendataan. Nah, itulah alladzi 'allama bil qalam dalam surat Al-Alaq. Adanya satu pendataan ilmu, bahwa memang Rasulullah mengajarkan teori pendataan ilmu. Nah, sehingga disitulah animo masyarakat dalam perkara menuntut ilmu pun atas dasar seleranya. Jadi di sini ada selera ngaji akhirnya. Kalau saya ngaji, kalau bukan Ustadz kondang, ogah saya datang, kan begitu. Siapa itu Ustadz? Ya kan begitu. Nah, beda dengan selera orang yang memang menuntut ilmu benar-benar, Pak. Sehingga yang menjadi titik berat sebetulnya bukan melulu siapa yang berbicara, tetapi apa yang dibicarakan di situ. Unzur ma qila wala tanzur man qala. Pusatkan perhatian terhadap apa yang dibicarakan, jangan selalu memusatkan perhatian kepada siapa yang berbicara. Karena kalau kita menitik beratkan kepada siapa yang berbicara, itu subjektif. Subjektif, Pak. Karena namanya dari ini, dari itu, wah seolah-olah mumpuni aja. Padahal ternyata mereka yang tidak dikenal, yang kurang dikenang oleh masyarakat, ternyata lebih berbobot kalimatnya. Nah, disinilah muncul akhirnya kesalahkaprahan kita dalam melakukan satu penilaian. Nah, maka nanti lebih mana bobotnya mereka yang melakukan pendataan ilmu, yang aktif dalam belajar, dalam mengaji, dengan mereka yang pasif dalam mengaji. Contoh misalkan, maaf saya ambil contoh ibu-ibu dah, ya, ngaji pasif tuh kayak gimana? Pagi-pagi bangun tidur masih dasteran, belum mandi, belum sarapan, udah buka YouTube. Di YouTube ngaji mana yang nggak ada? Di YouTube ustadz mana yang tidak ada? Tapi masalahnya belum mandi, belum sarapan, masih pakai dasteran. Sehingga alam pikiran itu menuntun satu, bukan pada isi ngaji, tapi pada euforianya, siapa ustadznya, caranya menggelegarkah, dan lain sebagainya. Beda dengan mereka yang mau ngaji dengan persiapan. Nah, inilah perbedaan titik berat pada bobot orang-orang yang memang seleranya adalah benar-benar ilmu, dengan mereka yang tadi dikatakan sebagai hamba ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang memiliki bobot ilmu. Karena apa? Karena pilihan kita selalu kepada ilmu. Lalu di satu sisi, dari mulai kita hidup, dihidupkan oleh Allah, sampai tadi pada satu kepastian ajal, di mana ajal adalah kemungkinan bergerak makhluk Allah dalam ruang dan waktu. Maka dalam surah Ar-Rahman ayat 26, kullu man 'alaiha fan. Jadi istilah fan itu, fanun itu seperti apa, Pak? Kita terjemahkan sebagai fana atau sementara. Gambaran sementara itu apa? Maaf Bapak yang perokok, tatkala diseruput tuh tarikan pertama, kedua, ketiga dari rokok itu, lama-lama rokok maju, Pak. Ya,
Lama-lama rokok maju menghabiskan material yang ada, tinggal filternya buang. Tapi pernahkah Bapak yang merokok ini mempertanyakan kemana larinya tembakau yang terbakar itu? Apakah hilang? Tidak. Material ini dirubah penciptaannya dari tembakau menjadi eter, menjadi asap. Tidak ada yang hilang material ini. Lalu ibu masak air dari 1 liter dalam kurun 15 menit, sisanya tinggal setengah liter. Pertanyaannya, yang setengah liter kemana? Apakah hilang? Tidak hilang, berubah. Muncul penciptaan baru dari Allah menjadi uap. Maka saya yakin dari teori itu Pak, volume air laut di muka bumi dari pertama alam ini diciptakan sampai hari ini, volume air itu sama. Tidak ada yang hilang. Maka ini pun berlaku kepada mereka yang dikatakan mati. Apakah hilang? Secara jasad habis oleh bakteri, asam meledak dan lain sebagainya, kembali kepada tanah. Ada beberapa unsur yang memang tidak bisa hancur. Misalkan tulang pinggul, tengkorak, itu memang kurunnya lama untuk hancur, menjadi fosil. Lalu suatu ketika kita tanya, kemana material itu yang hilang, yang tadi digerogoti belatungkah dan lain sebagainya, yang kita akan mengalami sunnatullah seperti itu. Lalu jawabannya bahwa tatkala Allah katakan tadi, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun," Allah akan bangkitkan kembali. Berarti material ini tidak hilang, Pak. Allah akan bentuk kembali, ciptakan kembali menjadi penciptaan yang baru. Seperti halnya kalau kita menyadari bahwa tubuh manusia ini terdiri dari susunan miliaran sel. Di dalam tubuh kita ada miliaran sel yang membentuk berbagai lembaga tubuh, jaringan tubuh, lalu terbentuklah lembaga tubuh. Nah, miliaran sel ini Pak, itu akan terjadi peledakan sel suatu ketika dalam 1 kali 24 jam. Biasanya kan kalau kata ahlinya, saat manusia sedang tidur, maka terjadilah ledakan sel. Sel yang lama akan rusak, maka Allah ciptakan kembali sel yang baru. Bayangkan Pak, dari bentukan miliaran sel ini, seluruh sel ini dalam keadaan rusak, Allah ganti dengan yang baru. Maka pernah nggak kita menyadari diri bahwa tatkala kita bangun dari tidur, sesungguhnya kita bukan makhluk yang kemarin lagi. Kita sudah menjadi makhluk Allah yang baru. Maka saat itu terjadi, disitulah Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Maka tidak adalah pandangan dan sikap orang-orang beriman itu kecuali setiap waktunya dia selalu memperbaiki dirinya. Maka kita ngaji pun ini adalah dalam rangka untuk memperbaiki diri. Utamanya tatkala kita memandang satu nilai pelajaran adanya kematian. Maka kata Nabi yang dikatakan aqyas itu, orang yang cerdas itu adalah mereka yang aksarul lil mauti dzikra, ya. Orang yang selalu mengingat akan kematian. Nah jadi kalau kita sering mengingat kematian lalu kita sibuk mempersiapkan bekal untuk nanti di yaumil akhirat kelak. Nah kira-kira sudah sejauh mana bekal ini kita penuhi Pak? Mengingat tadi jati diri kita datang dari mana, maka kita menyatakan adanya satu zat yang mencipta, adanya satu zat yang menggerakkan, dan adanya satu zat yang mengakhiri kehidupan kita. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita belajar siapa itu Allah dalam pelajaran tauhid Pak, ini juga saya kadang-kala dicamkan sama guru saya dulu, hati-hati kalau belajar tauhid. Kenapa? Takut ketuker sama teologi.
Di dalam Kristen, mohon maaf, ada satu departemen khusus yang namanya teologi. Teologi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, Tuhan bisa dipelajari nggak Pak? Di mana kata Nabi Muhammad SAW, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Tatkala berbicara Allah, jangan, apa kata Allah, pusatkanlah perhatian pikiran kalian kepada ciptaannya, ciptaan Allah. Jangan memusatkan perhatian, memusatkan pikiran kepada zatnya. Maka berbicara zat Allah itu dilarang Pak dalam tauhid itu sebetulnya. Kenapa? Ya nggak bakalan kesampaian. Maka bicarakan ciptaannya, di mana ciptaan Allah sudah disimpulkan ke dalam satu gulungan mushaf yang namanya Al-Quran. Jadi kalau ngomongin Allah sebetulnya omongin Qurannya Pak. Nah ini yang jarang dilakukan. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang suka ada keceplosan, guru-guru atau siapa suka mengatakan begini, kalau belajar Quran tidak boleh langsung ke kitabnya. Bisa jadi betul kalau tanpa ada yang membimbing Pak. Tapi jangan-jangan kalau ternyata omongan itu keliru, malah menjauhkan manusia dari Al-Quran, bagaimana? Sanggupkah sang ustadz mempertanggungjawabkan ucapannya itu? Kalau gara-gara ucapannya itu umat Islam sampai hari ini tambah jauh dari Al-Quran. Dan pada kenyataannya umat Islam begitu tambah jauh dari Al-Quran hari ini. Jadi kalau kehidupan hari ini rusak, segala timpang, di mana Allah sudah menciptakan segala sesuatu secara setimbang, hari ini timpang, maka itu karena memang manusia yang tadi kebanyakan menyatakan beriman itu pada kenyataannya lebih jauh dari Al-Quran, tambah jauh dari Al-Quran. Maka memang ada satu nilai praktis dalam belajar, adanya subjek. Apa tuh subjeknya? Al-Quran yang kita maksud. Bahwa Al-Quran sebagai penentu dari kehidupan ini yang tadi digambarkan oleh Allah, bahwa inilah aturan hidup, ada di situ semua. Lalu setelah itu butuhnya kita pendampingan, adanya guru-guru. Nah itulah ulama. Cuman hari-hari ini mohon maaf, ulama pun sepertinya menjadi terklasifikasikan. Ada warga yang awam sampai berani berteriak istilah ulama su katanya. Kenapa? Karena di dalam kenyataan sang figur ini tidak mencerminkan contoh-contoh yang baik, contoh-contoh yang sesuai dengan Al-Quran, tapi masih pengen disebut ulama. Gimana dengan itu? Lalu muncullah tadi ulama-ulama yang setepat-tepatnya dengan Al-Quran, setepat-tepatnya dengan sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya kan di situ disebutkan lam yahsya illallah. Syarat ulama salah satunya adalah lam yahsya illallah. Tidak ada yang ditakuti kecuali hanya kepada Allah. Nah kita bahkan mungkin, untungnya saya nggak ngaku ulama Pak. Untungnya saya ngaku ustadz aja berat. Ya. Tapi seandainya kita menjadi sosok yang demikian, apakah iya kita tidak takut terhadap apapun kecuali hanya kepada Allah? Wong suami sama bini ya takut. Gimana? Ya. Orang tua sama anak saja takut hari ini Pak. Maka kata Allah ya yauma yaj'alul wildana syiba. Akan muncul satu produk manusia, satu generasi yang bagaikan bayi beruban di kepala. Ada bayi beruban hari ini Pak? Ada, kecuali itu adalah satu sindrom penyakit aja. Ada anak kecil tapi rambutnya udah memutih. Tapi ini ungkapan indah dari Allah untuk menggambarkan kondisi hari ini. Adanya muncul bayi-bayi beruban di kepala. Disebut orok, disebut apa tuh bahasanya, anak ingusan, tapi kelakuan kayak orang tua Pak. Ngomong kayak kolot. Mainannya, perhatikan, gadget yang diberikan kepadanya, yang dengan 2 jempol itu mampu menembus benteng peradaban dunia, sampai konten-konten yang tak layak pun dia tonton. Tapi sebaliknya ada orang tua yang usianya sudah uzur, kelakuannya kayak orok.
Nah inilah gambaran bayi beruban di kepala. Disebut budak tapi kelakuan dewasa, ucapan dewasa. Nah ini orang-orang tua kembali ke anak kecil lagi. Perilakunya seperti anak kecil. Di antaranya ya kalau ada tetangga dengan tetangga berantem Pak. Istilah berantem itu tidak ada untuk ukuran dewasa sebetulnya. Ukuran dewasa paling perang nanti. Tapi untuk ukuran anak kecil bisa berantem, adalah kebiasaan anak kecil. Nah disitulah sehingga ini klasifikasi manusia di hadapan Allah, bagaimana memandang satu tadi, memandang Allah sebagai sang pencipta. Ini mohon maaf kalau saya pinjam istilah tahlilan. Tahlilan itu dari kata halala yuhallilu tahlilan. Artinya apa? Satu pernyataan diri mengakui bahwa ya memang Allah adalah satu-satunya ilah. Nah sekarang pertanyaannya, apa itu ilah? Dalam surah Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid. Ada kata wahidun, kalau bahasa apa? Itu isim fa'il, fa'ilun dari kata wahada, ya. Maka di situ satu ataukah kalau sudah berbentuk isim fa'il maka menjadi pemersatu. Artinya dengan Al-Quran ini Allah adalah sang pemersatu. Pemersatu apa? Pemersatu pandangan manusia. Kita kan sudah mendeklar seperti yang disebutkan dalam surat Hujurat 13. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, bahwa kalian ini kami jadikan berbangsa bersuku agar saling mengenalkan. Terjemahannya begitu. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Berarti di situ tidak ada kasta, tidak ada hubungan darah, tidak ada klasifikasi pendidikan, tidak ada klasifikasi kehormatan kemuliaan di hadapan masyarakat. Yang ada adalah yang paling bertakwa itu yang paling mulia. Apa itu takwa? Patuh kepada Allah. Sejauh mana kita patuh? Nah, tatkala kita menyadari ada ragam perbedaan ini, bukan untuk dipertahankan perbedaan ini sehingga menjadi konflik, tetapi bagaimana perbedaan ini disadari sebagai rahmat Allah, tapi ini harus dipersatukan. Apa yang mempersatukan? Pandangannya dengan apa? Hanya dengan Al-Quran, Pak. Kalau selain dengan Al-Quran gak bakalan mampu mempersatukan pandangan manusia. Atau misalkan, oh dengan kitab ini, dengan kitab itu. Hari ini bukti menyatakan dengan kitab apapun selain Al-Quran, manusia tidak bisa menjadi satu. Yang ada apa? Surat Al-Mu'minun 52. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, kata Allah. Nih ajaran ini, kalian ini adalah sesuatu yang satu, ajaran yang satu. Dinul Islam itu satu-satunya, Pak. Gak ada ajaran lain yang Allah turunkan. Ini lepas dari kita tidak menyampingkan rasa hormat kita kepada keyakinan lain. Dan yang lain tidak perlu terganggu dengan pembahasan ini. Karena ini adalah internal umat Islam. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Setiap diri kalian ini, ajaran kalian ini, agama kalian ini adalah agama yang satu. Apa yang dimaksud? Dinul Islam. Tetapi sayang, kata Allah di ayat berikutnya, fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tetapi mereka cenderung berpecah belah menjadi beberapa golongan, dan setiap golongan merasa benar sendiri. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka sendiri. Maka akhirnya muncullah entitas. Masing-masing menyatakan entitasnya, baik dari segi aliran, firqah, ormas, institusi, dan lain sebagainya. Sehingga saya menepuk dada, saya adalah kalangan ini, antum salah. Padahal persoalan benar salah, ujinya cuma di depan Al-Quran, bukan di dada kita.
Maka buktikan mana yang benar, mana yang salah. Karena prinsip hidup itu sebetulnya hanya persoalan membedakan mana benar, mana salah. Disitulah istilah Al-Furqan. Allah dengan Al-Quran ini adalah membelah pandangan. Mana yang terang, mana yang gelap. La ikraha fiddin, kata Allah, tidak ada paksaan dalam memilih itu. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Maka sungguh sudah jelas mana yang benar, mana yang sesat. Tapi hari ini, kalau kata Allah tadi yang menjamin benar, sesat, benar, salah, halal, haram, itu cuman Allah, prerogatif Allah. Tapi hari ini begitu mudahnya manusia menentukan ini halal, itu haram. Ini benar, ini sesat. Ya wajar kalau ada yang membubarkan pengajian hari ini. Kenapa? Karena dia subjektif menentukan bahwa itu salah tanpa diuji dengan Al-Quran. Perdebatan apapun hari ini jarang yang mengembalikan itu kepada Al-Quran. Nah, maka tatkala pecah belahnya umat Islam ini, surah Ali Imran 103 menandaskan satu jalan keluar. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali ajaran Allah. Apa sih tali ajaran Allah itu kalau bukan Al-Quran? Kita nyari tali-tali lain, mungkin sampai tali celana dalam juga kita cari. Padahal di sini tali yang dimaksud adalah pengikat. Pengikat atau penambat. Maka iman pun perlu ditambat, Pak. Kata Nabi Muhammad, al-imanu aqdun bil qalbi. Iman itu tambatan hati. Kapan kita menambatkan iman kita? Iman kita bergerak terseok-seok ke sana ke sini. Akhirnya iman kita yang tadi sunnahnya memang turun naik, yazidu wa yanqus, setiap waktu yanqus terus. Turun terus iman itu. Ibu, bapak, kalau handphone juga melemah baterainya, buru-buru dicas. Betul tidak? Ambil charger yang C kah, yang kecil kah lubangnya. Tapi kita tatkala ngerasa iman lemah, boro-boro nyari chargernya, Pak. Charger iman itu ya Al-Quran. Maka merapatlah ke meja belajar. Maka surat Al-Muzammil tuh sudah memberikan tuntunan itu, Pak. Maka dari tadi kita mengenal satu entitas, lalu sudahkah kita mengenal entitas Allah? Tadi di surat Ali Imran, Allah ini pemersatu pandangan. Maka pandangan manusia ini mari kita persatukan dengan Al-Quran. Ketimbang berdebat kusir nggak karuan. Oh, masing-masing punya Al-Quran sendiri. Al-Quran cuman satu, hari ini Quran banyak kelihatannya. Jadi kalau kata Nabi Muhammad, suatu ketika akan muncul 73 aliran, 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Apa nggak mengerikan hadis ini, Pak? Kita sudah mau masuk yang mana nih? Jangan-jangan kita masuk yang 72. Mana yang satu? Oh, al-jamaah. Akhirnya semua mengklaim ahlus sunnah wal jamaah. Tapi dilihat kenyataannya jauh dari sunnah. Mau apa kita sebetulnya? Nah, entitas Allah tadi, al-ta'yun al-awwal. Apa itu? Allah sebagai zat yang tadi nggak boleh diomongin, Pak. Yang diomongin adalah ilmunya. Allah sebagai entitas awal. Maka kalau dalam tata bahasa, Pak, kata Allah itu bingung nyari mufrad maupun jamaknya. Nyari mufradnya susah, bentuk tunggalnya susah, apalagi jamaknya, karena Allah tidak boleh dianggap jamak. Satu-satunya, maka tadi makna ahadun umumnya diterjemahkan sebagai satu, tapi ahad kalau di kalender minggu. Iya, betul nggak, Pak? Jadi apa nih ahad yang dimaksud? Qul huwallahu ahad. Maka lihat pada tadi 163 Al-Baqarah, wahidun. Allah sebagai sang pemersatu. Maka kata ilahun dari alaha ya'lahu alihah atau uluhiyah menjadi bentuk jamak tuh alihah itu. Nah, akhirnya tadi ilahun yang bentuknya tunggal, sekarang muncul tandingan-tandingan yang namanya alihah, Tuhan-Tuhan kecil tadi. Nah, hari ini apakah benar kita sudah mengucapkan la ilaha illallah? Ini mohon maaf, Pak, kita lagi bahas tahlilan itu apa?
Jadi tahlilan itu artinya satu pernyataan diri di mana pengklaiman hanya ada satu-satunya ilah. Nah, pertanyaan ilah itu apa? Kalau para ulama kita sudah menyatakan al-ma'budu illallah, tidak ada yang berhak disembah, diabdikan hidup ini hanya kecuali kepada Allah. Lalu bisa nggak kita terjemahkan kalau Allah itu adalah satu-satunya penggerak kehidupan? Dari mana nih cara memikirkan bahwa Allah adalah penggerak kehidupan? Contoh sederhana, ya, Bang Jano, biar bangun. Bang Jano, pagi-pagi udah rapi, mau kemana? Mau ke UMT, mau berangkat kerja. Jas sudah rapi, bolpen sudah ada. Tinggal nyalain mobil, angetin, panasin. Mobil sudah siap dikendarain. Udah rapi pakai sepatu. Tiba-tiba saat mau jalan, mau nginjek gas, Pak, perut mules. Itu tunggang langgang keluar dari mobil, buka sepatu, buka celana, buka jas, masuk ke kamar mandi. Ada dalam jadwal nggak Pak ke kamar mandi, Pak? Jadwalnya adalah itu langsung jalan mobil, siap meluncur ke kantor. Ya makanya sampai hari ini nggak ada yang bisa bikin jadwal BAB. Ada yang bisa bikin jadwal BAB, Bapak Ibu? Nggak ada. Maka tatkala itu terjadi, langsung tunggang langgang ke kamar mandi, buang hajat, dipenuhi itu tuntutan alam. Tuntutan alam, sadar nggak kalau itu adalah perintah dari Allah. Atainata i'in. Sehingga pertanyaannya, siapa yang menggerakkan diri ini yang tadinya mau laju tiba-tiba berubah ke kamar mandi? Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita satu doa saat keluar dari kamar mandi. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Tuh, ampunilah saya ya Allah atas kesalahan tadi. Pak, kita ke kamar mandi buang kotoran ya. Kotoran itu perlambang bukan suatu ketika. Perlambang apa? Sesuatu yang merusak diri yang harus dibuang. Lalu bisa nggak secara budaya kita aplikasikan? Ya Allah, seperti halnya saya buang kotoran ini, maka buang pula kekotoran diri ini, kejahatan dalam diri ini. Tuh, jadi jangan lama-lama di kamar mandi, apalagi sambil nyanyi-nyanyi. Keluar dari kamar mandi kok minta maaf sama Allah? Apa? Kenapa kita harus minta maaf kepada Allah saat keluar dari kamar mandi? Karena saat itu kita menyadari bahwa tadi beloknya kita yang tadinya lurus, belok ke kamar mandi, jangan-jangan tadi adalah perintah dari kotoran yang ada di dalam perut kita. Kalau ternyata perintahnya datang dari kotoran, apakah mau kita disebut sebagai hamba kotoran? Kan gak mau. Kalau kita nyumbang ke masjid itu nulisnya hamba Allah. Betul tidak? Maka kata alaha ya lahu di situ, aliha atau uluhiyah, maknanya adalah mengabdi. Kalau di literasi Hindu ya menyembah. Tapi di sini mengabdi, muncullah istilah abdi. Maka saat itulah karena kita mengabdi kepada Allah, tubuh ini memenuhi perintah Allah, belok dia tanpa kita perintah. Allah yang memerintahkan jalan kita ke kamar mandi. Bahkan suatu ketika kita berebut kamar mandi karena ada isinya dan sudah kebelet. Nah, saat itu terjadi Pak, kesadarannya bahwa ilah satu-satunya, saya menyadari, maka saya minta maaf ya Allah, ini bukan dorongan kotoran, ini dorongan dari Engkau ya Allah. Terima kasih Engkau keluarkan kotoran saat itu. Maka saat itulah sejajar dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah apapun kecuali Allah, tidak ada penggerak kehidupan apapun kecuali Allah dengan ilmunya. Nah, tadi inilah ketidakberdayaan kita. Saat kita merasa kuat, saat kita merasa memiliki kekuasaan, kekuatan, kepintaran, tapi suatu ketika ada kalanya kita tidak berdaya Pak. Oleh kotoran aja kita kalah. Kita akhirnya belok ke kamar mandi padahal kita harus ke kantor segera. Nah, inilah gambaran la ilaha illallah. Bukan berarti mohon maaf saya mencampur adukan kalimat suci la ilaha illallah dengan tadi persoalan contoh kotoran di kamar mandi. Bukan. Ini adalah satu kasus yang sepele. Lalu gimana dengan kasus yang lebih besar?
tatkala kita mau makan, kenapa kita makan? Karena perut kita keruyuk-keruyuk. Pertanyaannya, siapa yang memberikan sinyal itu? Siapa yang menggerakkan sel-sel di dalam perut, cacing-cacing dalam perut ini supaya berdansa? Itu siapa yang memerintahkan? Maka muncullah istilah lapar. Ada jadwal lapar? Nggak ada. Yang ada jadwal makan. Jadwal makan kita yang bikin. Tapi jadwal laparnya itu datang dari Allah. Maka keterlaluan mereka yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, tatkala perutnya sudah lapar, di skip, dia terus kerja karena lebih penting kerja ketimbang makan, katanya. Sehingga patuhnya kita makan pagi, makan siang, makan sore, bukan atas dorongan isi dalam perut yang keruyuk-keruyuk, Pak. Karena memang ini adalah perintah dari Allah. Maka inilah ketepatan berbuat dengan kalimat yang kita ucapkan, la ilaha illallah. Berapa kali kita mengucapkan la ilaha illallah, Pak? Hitung aja berapa kali tahiyat. Kalau Bapak sudah 20 tahun sholat, dalam satu sholat 5 waktu 17 rakaat, setidaknya ada 9 kali tahiyat, Pak. Di salat 5 waktu itu, kalikan saja 9 kali sehari, bayangkan kali 20 tahun, 23.000 lebih kita menyatakan la ilaha illallah. Tapi sampai hari ini belum lempeng juga tuh la ilaha illallah. Lalu muncullah sekarang ta'ayus tsani. Ta'ayus tsani itu adalah entitas Allah yang kedua. Muncullah nama-nama jabatan Allah yang kita sebut sebagai Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu entitas Allah yang kedua. Kalau kita lihat di jabatannya, jabatan, bedakan orangnya dengan jabatannya, Pak. Jadi jabatan ini adalah bagaimana dia bekerja. Sehingga tadi ilahun adalah bagaimana Allah menggerakkan makhluknya. Lalu muncullah Rabbun, bagaimana Allah membimbing makhluknya. Bagaimana Samadun, bagaimana menjadikan makhluk menjadi bergantung kepada dirinya. Jadi hanya kepada Allah semua makhluk itu bergantung. Nah, kalau ini sudah dipahami, maka nanti Asmaul Husna ini apakah cukup hanya dibaca, dihafal, ataukah Asmaul Husna ini harus diperbuat? Harus dilakukan. Jadi pedoman hidup ini adalah tuh Asmaul Husna sebetulnya. Pedomannya artinya sifat-sifat Allah. Kalau ini kata sifat, sifat-sifat Allah ini adalah sebagai petunjuk dari Allah untuk manusia berbuat. Artinya perbuatan manusia harus selaras dengan kehendak Allah. Gak bisa subjektif atas kehendak hawa nafsu kita. Nah, jadi mulailah entitas. Lalu muncul entitas yang ketiga, ya, ta'ayun salisah. Ketiga apa? Inilah yang disebut sebagai makhluk. Biarpun entitas ketiga ini beda dengan pertama dan kedua, tapi makhluk ini adalah satu bentuk adanya atau eksistensi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua yang ada ini termasuk diri kita yang terdiri dari miliaran sel ini, alam semesta yang begitu luasnya, inilah manifestasi dari adanya ilmu Allah. Ya bunayya innaha intakum mithqala habatin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Itu ucapan Nabi Luqman kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya. Wahai anakku, kata Luqman, bahwa yang ada di kolong langit ini semua, hatta yang terhimpit batu itu, artinya atom yang paling kecil apapun, sebesar atom pun, yang disebut sebagai zarah di surat Zalzalah, maka ini semua adalah eksistensi ilmu Allah atau manifestasi dari ilmu Allah. Tuh, menyadari bahwa alam ini semua patuh pada dasarnya kepada Allah, tinggal diri kita mau patuh atau tidak. Nah, dari memahami istilah entitas itulah akhirnya kita hari ini beragama. Kita berajaran. Ajaran mana yang kita pilih untuk dijadikan sebagai pedoman tuntutan hidup kita. Ngaku kita dengan Islam ini sebagai satu tata kehidupan, tapi kita enggan diatur oleh Islam. Kemarin guru kita sudah menjabarkan bagaimana perilaku bangsa ini, yang tadi enggan untuk bercocok tanam, pertanian sudah tidak ada lagi,
Ya, dimana suatu ketika emas perak gak laku lagi. Kenapa? Orang gak ada yang jualan beras. Apa yang mau dijual? Beras, padinya gak ada yang nanam kok. Gimana bisa jualan beras kalau padinya sudah tidak ada yang menanam? Kalau Bapak Ibu hari ini hitung berapa petani, usia rata-rata petani itu ada berapa Pak umurnya Pak? Kisaran 50 sampai 70 tahun. Yang nyanggul di sawah hari ini Pak, betul tidak? Kisaran usianya 50 sampai 70 tahun. Lalu tanya anak cucunya ada nggak yang jadi petani? Karena untuk jadi petani memang harus sabar. Berarti kalau animo masyarakat hari ini lebih milih jadi ojol misalnya ketimbang jadi petani, memilih jadi satu karyawan perusahaan ketimbang petani, berarti memang di sini cerminan bangsa ini sudah tidak sabar. Kan jadi petani mah 3 bulan nunggu cabai belum tentu panen Pak. Ya, kesabaran itu ada pada petani sebetulnya. Nah, hari ini kenyataan bangsa kita jauh tadi panggang dari apinya. Maka apapun yang kita selenggarakan, hatta itu takziah pun harus kita ambil satu hikmah di dalamnya mengenai orang-orang yang tadi masih berkeliaran di muka bumi ini, yang masih dikatakan hidup ini, lantas mau kemana setelah memahami entitas itu. Nyatanya dengan ajaran yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya ini, manusia terbalik dalam memandang mana benar mana salah. Kita yang orang kota kadangkala merasa paling modern, paling beradab. Kita merasa paling beradab, lalu kita tunjuk orang-orang primitif itu biadab. Contoh misalkan kalau kita main ke Baduy Pak, kita anggap Baduy ini suku primitif atau modern Pak? Primitif kata orang kota. Persamaan primitif adalah biadab, karena orang kota mengaku beradab. Tapi coba lihat di Baduy Pak, kalau mereka orang-orang Baduy nyari ikan, itu ikan kecil dibalikin lagi ke empang. Kenapa? Ini buat anak cucu. Di kota mah ikan kecil diraup juga jadi baby fish. Di mall lebih mahal harganya. Bener nggak? Digoreng garing, dadakan lagi kayak tahu bulat. Lalu tatkala orang Baduy nebang pohon, usia pohon sekian tahun, jangan dulu. Kenapa? Ini buat anak cucu. Tapi orang kota apa aja digares Pak. Ya. Lalu tadi kalau di Baduy ada orang nyolek anak gadis orang Baduy, itu panah nancep di sini Pak, di dada. Nah berarti sebiadab-biadabnya anggapan kita terhadap orang Baduy, seprimitif-primitifnya orang Baduy, mereka masih punya norma Pak. Tapi orang kota yang ngaku biadab, ngaku modern, kejahatan apa yang tidak dilakukan oleh orang kota. Orang Baduy mah Pak, itu ruku gak ada yang selek Pak. Mereka juga pembagian tanah dimusyawarahkan. Ada musyawarah di Baduy Pak. Mereka menyerahkan pendapat, ada kepala suku meminta pendapat kepada sesepuh. Itu norma. Padahal kita juga bingung agama orang Baduy apa, tapi mereka punya aturan hidup. Nah orang kota yang ngaku tadi masjidnya bagus-bagus dan lain sebagainya, mentereng lah agamanya seolah-olah paling Islam dan lain sebagainya, tapi pada kenyataannya orang kota lebih biadab dari orang Baduy. Jadi kalau ada teori bahwa air itu mengalir dari dataran paling tinggi ke dataran paling rendah, ya sekiranya hari ini air berbalik ke atas, karena manusia berpikir terbalik. Maka dari itulah, inilah persiapan hidup kita untuk membalikan sesuatu yang keliru menjadi lurus kembali, tegak kembali dengan apa? Dengan penataan. Maka kita dalam doa iftitah itu kita menyatakan kalimat apa? Wa ma'ana minal musyrikin. Setelah kemarin dibahas harus hanif untuk menjadi orang Islam. Apa itu hanif? Lempeng, lurus, dan setulus hati. Setulus hati jadi orang Islam. Apakah kita sudah setulus hati? Belum Pak. Menjadi orang Islam, kadangkala mau sholat isya kelewat jam 9 belum sholat isya, ngeluh tuh Bu, apa? Ini belum sholat isya. Kayak beban, kayak hutang. Ya. Lalu setelah sholat isya ngelus dada, alhamdulillah sudah sholat isya.
itu kayak udah bayar hutang. Maka inilah ciri apa? Ciri kita masih menjadikan ibadah sebagai pembatal kewajiban. Kapan kita akan menjadikan ibadah sebagai kebutuhan hidup? Coba salah satu contoh kebutuhan hidup apa? Makan, Pak. Bapak makan pagi, siang, sore, itu kan kebutuhan hidup. Kalau nggak makan mati atau sakit. Pernah nggak kita makan sambil main-main? Pasti serius kita makan. Cari menu yang selera kita cocok. Kita cari tempat yang nyaman untuk makan. Kenapa? Karena sudah menjadikan makan sebagai kebutuhan hidup. Nah, jadi nanti ibadah kepada Allah tadi kita sudah menyatakan la ilaha illallah, kita sudah menyatakan kalimat tahlil di hadapan Allah, masa masih bengkok juga? Apalagi nanti wa ma ana minal musyrikin, saya bukan termasuk golongan orang-orang yang syirik, yang musyrik. Tapi mohon maaf Pak, saya sepanjang ngaji di berbagai majelis taklim, baik itu saya melihat mengikuti sendiri taklim maupun saya bertanya langsung ke narasumbernya, ada kekakuan lidah ini untuk membahas tentang syirik. Ada kekeluhan dari mulut ini untuk mengungkap apa itu syirik. Kata Ustadz di tempat saya, katanya, Pak, kalau membahas syirik mah aduh ringkih Pak, kita suka dianggap katanya nyasar sini nyasar situ, menyinggung sana menyinggung sini. Kalau ternyata Allah yang mengutamakan di situ pendidikan syirik supaya dijauhi, dianggap najis syirik itu di dalam Al-Quran, berarti kita menganggap Allah ini tabu. Syirik tabu berarti Allah yang menyelenggarakan tadi bahwa syirik ini adalah pilihan manusia hari ini yang mencampur andukan antara hak dan batil. Maka berapa kali ayat menyatakan, bahkan penekanan di surat Luqman, la tusyrik billah, janganlah kalian berbuat syirik, jangan menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan dosa yang paling besar, kezaliman, zulumat yang paling gede, yang kebangetan Pak. Kenapa kebangetannya syirik? Karena dia tidak mampu membedakan mana benar mana salah. Saya ada cerita, Bu Haji Yoyo mau udah paham ceritanya nih. Ada maling baca doa Pak. Pernah dengar Pak maling baca doa? Doa maling kayak gimana tuh? Maling mau maling baca doa dulu. Gimana kalimat doanya Pak? Ada rumah kosong, dibongkar pakai linggis Pak, jendelanya. Dia baca doa. Doanya gimana? Ya Allah, jangan jadikan saya, jangan jadikan anak saya seperti saya ini maling. Berarti apa? Berarti sejahat-jahatnya maling, gak ada yang mau keturunannya jadi maling juga. Benar gak Pak? Lalu yang kedua, sejahat-jahatnya maling, dia tahu perbuatannya salah. Tapi kalau orang musyrik tahu nggak perbuatannya salah, maka di sini musyrik ini lebih kebangetan ketimbang maling. Suatu ketika amal ibadahnya dianggap benar, padahal keliru. Maka surat Al-Baqarah 59 menegaskan, fabaddalal ladzina zalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Dikatakan zalim itu karena mereka mengganti perintah dari Allah dengan sesuatu yang tidak diperintahkan kepadanya. Nah, jadi kalau kita ngebahas syirik, Bapak Ibu baca doa iftitah juga ada bab syirik di situ. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Alih-alih menjadi golongan syirik, gak mau saya pengen menjadi orang yang hidup dengan Islam. Disitulah kita mengklaim saya muslim, ana muslimun. Apa itu Islam? Apa itu muslim? Islam kan cuma bendera, cuma wadahnya Pak, nama dari satu din. Al-muslimu adalah al-mutadayyin bil Islam. Nah, ini saya dapat pelajaran dari guru kita, dari Pak Emir. Al-mutadayyin bil Islam, orang yang bertata kehidupan dengan Islam. Nah, sekarang tata kehidupan kita dengan apa selama ini? Kita ngaku Islam, KTP kita Islam. Kalau kita diinterogasi, agama apa? Islam. Muslim kita Pak. Lalu di situ Islam itu tolak belakangnya adalah syirik. Nah, kita nggak boleh bahas syirik karena apa? Ini memecah persatuan. Ingat Pak,
tatkala kita membahas syirik, satu karena ini adalah tuntutan dari Allah supaya kita kenal syirik. Berat Pak, syirik itu tadi tidak ada ampunannya dari Allah. Surat An-Nisa 48, dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Lalu surat Az-Zumar 65, surat Al-An'am 88, dosa syirik itu akan menggerus amal ibadah yang lainnya. Bapak sudah berusaha keringatan banting tulang untuk ibadah sampai ke haji, tapi di situ kalau sia-sia gimana Pak? Kenapa? Karena ada unsur syirik. Makanya orang di pesawat mau masuk ke tanah suci, kalimat yang diajarkan apa? Talbiyah Pak. Apa itu kalimat talbiyah? Allahumma labbaik laka labbaik la syarika laka labbaik. Jadi di situ ada kata syirik, bahwa ya Allah, saya memenuhi panggilan Engkau ya Allah, maka dengan ini saya nyatakan saya sudah enggak syirik lagi. Perkenankan saya masuk ke Baitullah. Kenapa demikian? Kalimat talbiyah itu izin. Pernyataan kita sudah nggak syirik lagi, boleh dong masuk ya Allah, karena Allah sudah melarang syirik untuk masuk ke Baitullah. Surat At-Taubah 28 Pak. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Allah di dalam Quran nggak ngomong anjing najis Pak, tapi Allah bilang najis adalah musyrik. Lalu kita hari ini pura-pura nggak mau bahas syirik karena itu tabu Pak. Banyak orang yang kesinggung. Ini jangan bilang orang kesinggung. Tatkala kita belajar syirik, arahkan ke diri kita. Jangan ke diri orang lain, karena kita ngaji bukan mau betulin orang lain Pak. Kita ngaji mau memperbaiki diri. Syirik, kufur, fasik, munafik, coba arahkan ke dada kita. Jangan-jangan masih ada secuil nilai syirik dalam dada ini. Kalau kita ternyata sudah mendua dari Allah, ada Tuhan-Tuhan letik Pak. Tadi kata Pak Ustadz kita kemarin, ada Tuhan